Al-Mahdi sendiri kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kemudian Al-Mahdi berkuasa selama kurang lebih 11 tahun ya. Selama kurang lebih 11 tahun. Dari tahun 158 Hijriah sampai tahun 169 Hijriah. Sekitar 10 tahun lebih ya, hampir 11 tahun insyaallah. Kita akan langsung bahas, bismillah. Qala musannif hayatuhu. Kita akan membahas tentang bagaimana kehidupannya Al-Mahdi. Mu'alif mengatakan huwa Abu Abdullah Muhammad bin Abi Ja'far Al-Mansur. Dia adalah Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Kunyah itu Abu, Ummu, Ibnu itu kunyah. Abu, Ummu, kemudian Ibn itu kunyah. Baik. Abu Abdullah, maka kunyahnya Abu Abdullah. Muhammad, nama aslinya Muhammad. Ayahnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Ayahnya namanya Abdullah. Kemudian kunyahnya ayahnya adalah Abu Ja'far. Kemudian gelarnya ayahnya adalah Al-Mansur. Sedangkan yang kita bahas gelarnya adalah Al-Mahdi. Kemudian penulis buku ini mengatakan wulida bil Humaimah sana sab'in wa ishrina wa mi'atin lil hijrah. Jadi Al-Mahdi rahimahullah lahirnya di Humaimah. Lahirnya di Humaimah sebagaimana pendahulu-pendahulunya banyak yang lahir di Humaimah, di mana Humaimah ini adalah tanah airnya orang-orang Abbasiyun. Maka lahirnya dia tahun 127 Hijriah. 127 Hijriah. Wa nasya'a fi baiti walidihi. Dia tumbuhnya di rumah orang tuanya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Diasuh sendiri oleh orang tuanya. Fa'uniya bi tarbiyatihi tarbiyatan islamiyatan aliyatan. Dan kemudian ayahnya memperhatikan pendidikannya dan memberikan perhatian dengan pendidikan itu, pendidikan Islam yang tinggi. Sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa pada masa dahulu belum ada sekolah, biasanya orang tualah yang kemudian langsung turun tangan untuk mendidik anaknya, sebagaimana kita tahu. Wa ahida ila ba'dil ulama bidzalik. Tetapi kemudian ayahnya juga menugaskan beberapa ulama untuk mendidik anaknya. Sehingga kalau zaman sekarang ada tutor, mendatangkan kursus ya privat ya misalkan. Maka zaman dulu kalau tidak dididik langsung oleh ayahnya, kadang-kadang kemudian di privat ya. Kadang-kadang di privat didatangkan guru, tutor dan yang semacamnya. Wa min haula, di antara mereka adalah Ibnu Ishaq alladzi allafa fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Ibnu Ishaq. Di mana Ibnu Ishaq ini yang menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq adalah penulis sirah yang masyhur, penulis sirah nabawiyah yang masyhur. Insyaallah bukunya Ibnu Ishaq itu qadarullah tidak sampai pada zaman sekarang. Itu sebatas yang kita ketahui. Adapun yang sampai kepada kita hari ini itu adalah ringkasannya yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Sehingga sering lebih disebut dengan Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham meringkas, menyusun ulang, bisa jadi kemudian menambahkan, sehingga kemudian tatanannya itu berbeda dengan tatanan yang sebelumnya. Bahkan para ulama banyak yang memuji susunan dari ringkasannya Ibnu Hisham ini. Meskipun mereka juga tidak meragukan bahwa Ibnu Ishaq itu adalah imam, adalah ulama besar, imamnya ya dalam masalah sirah nabawiyah. Tetapi yang sampai kepada kita itu adalah bukunya Ibnu Hisham, di mana kurang lebih bukunya Ibnu Hisham itu adalah ringkasan dari karyanya Ibnu Ishaq. Kemudian liyatatalammadza 'alaihal mahdi wa yanhalu min yanbu'i siratin nabawiyyatis shafi. Tujuannya agar Mahdi itu belajar kepada Ibnu Ishaq, agar Mahdi itu yanhal, mengambil, menciduk dari sumur sirah nabawiyah yang jernih, agar kemudian bisa meneladani sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza ra'ayna khirsal mansuri ala tarbiyati ibnihi wa ta'limihi, jika kita melihat upayanya Mansur untuk mendidik anaknya,
Begitu juga untuk kemudian mengajarkan ilmu kepada anaknya. Fa innal mahdiyyu aidzan kana harisan ala mujalasatil ulama wa mudarasatihimul ilm. Maka Mahdi itu juga semangat ya untuk bermajelis dengan ulama dan kemudian semangat untuk mempelajari, untuk belajar ilmu. Mahdi itu orang yang semangat belajar, sebagaimana ayahnya Abu Ja'far Al-Mansur itu juga orang yang semangat untuk belajar. Kemudian musannif melanjutkan, arsalahu waliduhu walamma yujawizul khamisa asyra min umrihi ma'a qaidihi asyahir Khazim bin Khuzaimah lil jihad wal qadha' alal fitan fi Khurasan. Al-Mahdi nanti ketika sudah mulai beranjak dewasa, dia dikirim oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika itu nanti dia berumur 15 tahun, dia dikirim untuk ikut serta dalam ekspedisi, dalam perang yang dipimpin oleh Khazim bin Khuzaimah. Tujuan dari ekspedisi tersebut, tujuan dari perang tersebut adalah upaya untuk jihad dan upaya untuk mengalahkan, untuk menertibkan fitnah yang terjadi di Khurasan. Wa min asyuriha fitnah Ustadz Siz alladzi idda'an nubuwata fi Khurasan. Di antara dari fitnah yang hendak dipadamkan oleh ekspedisi ini adalah fitnah Ustadz Siz. Ustadz Siz termasuk tokoh di Khurasan yang kemudian dia mengaku bahwasanya dia adalah nabi ya. Maka hal ini ya dusta, karena kita mengatakan bahwa kita meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan rasul terakhir. Kalau ada orang setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaku bahwasanya dia nabi atau ngaku dia rasul, maka dia kafir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Mahdi ikut serta dalam ekspedisi ini untuk mengalahkan menertibkan beberapa fitnah, di antaranya fitnah. Kemudian fa'aksabu dzalika khibratan wa dirayatan kama sara indahu ilman bi syu'uni Khurasan wa ahwaliha. Dikirimkannya Al-Mahdi ke Khurasan menjadikannya memiliki pengalaman, mendapatkan pengalaman. Sebagaimana kemudian dikirimnya dia menjadikan dia memiliki dirayah, memiliki pengetahuan. Kama sara indahu ilman, sebagaimana kemudian dia memiliki pengetahuan yang semakin luas, memiliki kemudian ilmu yang semakin luas, pengetahuan yang semakin luas, cakupan yang semakin luas tentang urusannya Khurasan dan sekitarnya Khurasan, karena dia punya pengalaman di tempat tersebut. Walidzalika ahida ilaihi waliduhu biwilayati Khurasan wa ma haulaha. Karena itu kelak nanti Abu Ja'far Al-Mansur menunjuk dia yaitu Al-Mahdi untuk menjadi gubernur di Khurasan dan sekeliling Khurasan. Fattakhadha Rai maqarran liwilayatihi. Lalu kemudian dia Al-Mahdi memilih kota Rai sebagai ibu kota provinsinya. Menjadikan kota Rai sebagai ibu kota provinsinya. Rai hari ini itu adalah Teheran sekarang. Atau dalam satu pendapat pinggirannya Teheran. Dalam satu pendapat pinggirannya Teheran. Al-muhim ya Teheran lah, atau sekitar Teheran, atau pinggirannya Teheran. Di mana kita tahu bahwa Teheran ini sekarang menjadi ibu kotanya negara Rafidhah. Padahal dulu wilayah ini adalah wilayah Ahlus Sunnah. Lalu fitnah terjadi, syubhat tersebar, lalu kemudian Ahlul Bidah berkuasa, lalu kemudian syubhatnya semakin kuat, semakin hulu, akhirnya kemudian mengarah kepada Rafidhah. Nauzubillah. Baik. Dan sebagaimana mungkin sudah kita sampaikan bahwa kalau disebut Khurasan, maka yang dimaksud dengan Khurasan adalah wilayah yang begitu luas pada hari ini, di mana secara umum wilayah itu adalah wilayah Asia Tengah. Tapi kemudian wilayah itu hari ini itu mencakup sebagian dari wilayah Iran di timur, lalu kemudian Turkmenistan, lalu nanti kemudian ada Azerbaijan, lalu kemudian ada Afghanistan bagian barat. Kurang lebih itu Khurasan hari ini, kurang lebih ya. Allah alam.
Kemudian wadhalla biha min sanah mi'ah thamani wa arba'in ila sanah mi'ah wahid wa khamsin. Jadi Al-Mahdi kemudian menjabat sebagai gubernur di Khurasan dari tahun 148 sampai tahun 151 Hijriyah. Jadi dia menjabat sebagai khalifah kurang lebih menjabat sebagai gubernur kurang lebih 3 tahun di Khurasan. Selanjutnya wa bada wadihan anal Mansur yu'iddu ibnahu li khilafatihi. Dan nampak jelas bahwasanya Mansur menyiapkan anaknya untuk menggantikannya dia sebagai khalifah. Mansur sudah kelihatan bahwasanya dia menggadang-gadang bahwa Mahdi ini akan menggantikan dia sebagai khalifah. Wa tabayyana dzalika sana mi'ah wahid wa khamsin indama wallahu wilayatul ahdi ba'da an tanazala lahu anha Isa bin Musa. Hal ini nampak jelas ketika tahun 151 Al-Mahdi ini ditunjuk oleh ayahnya, ditetapkan oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Sehingga ketika dia jadi putra mahkota, otomatis dia adalah raja yang akan datang, raja di esok hari. Baik. Hal itu setelah kemudian tanazul, mengundurkan dirinya Isa bin Musa dari jabatan putra mahkota sebelumnya. Jadi Isa bin Musa turun, lalu kemudian yang naik jadi putra mahkota adalah Al-Mahdi. Kita lanjutkan. Penulis buku ini kemudian mengatakan, wa istamarul Mansuru fi tawjihi ibnihi wa idadihi lil muhimmatil kabiratul lati tantadiruhu nalmisu dzalika wadihan min khilali wasayahu lahu wa min abrazi ma fi hadhihi al-wasaya. Kita baca. Mansur kemudian terus menerus tidak berhenti mengarahkan anaknya, mempersiapkan anaknya untuk menanggung tugas besar yang sudah menunggunya. Kelak dia jadi pemimpin, maka ada yang sudah menunggunya, yaitu tugas besar. Baik. Hal itu kemudian kita lihat perhatiannya Mansur, upayanya Mansur untuk menyiapkan Al-Mahdi, itu bisa kita lihat min khilali wasayahu, dari wasiat-wasiatnya, di mana kemudian wasiat-wasiat itu bisa kita lihat. Di antara wasiat-wasiat Al-Mansur kepada Al-Mahdi di antaranya adalah yang pertama, amruhu bitaqwallah. Al-Mansur memerintahkan Al-Mahdi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemudian muraqabatullah. Meminta untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kemudian Al-Mansur meminta Al-Mahdi untuk wal adlu wal insaf fi hukmihi wa ma wallahu Allah. Al-Mansur meminta kepada Al-Mahdi untuk bersikap adil, wal insaf kurang lebih sama ya, fi hukmihi ketika nanti berkuasa. Harus bersikap adil ketika berkuasa, wa ma wallahu Allah, dan kemudian dalam menunaikan amanah yang Allah berikan. Karena kita tahu bahwa al-mulk, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu dalam ayat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah misalkan dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala al-mulk, kekuasaan. Sehingga kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dinisbatkan kepada manusia. Karena yang hakikatnya memberikan kekuasaan itu Allah semata. Karena itu manusia jangan terlalu menyibukkan diri, nanti penguasanya siapa, nanti bupatinya siapa, nanti gubernurnya siapa, nanti presidennya siapa, nanti kepala negaranya siapa. Jangan mau mikirkan hal tersebut. Jangan sibuk dengan hal tersebut. Lebih baik menyibukkan diri bagaimana memperbaiki diri kita. Lebih baik menyibukkan diri bagaimana memperbaiki sekeliling kita. Lebih baik menyibukkan diri memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Maka itu lebih utama. Itu lebih utama, lebih baik. Maka ini wasiat yang pertama. Yang kedua adalah khathuhu ala mujalasatil ulama wa khosatan ahlul hadis
liyaktasiba bidzalikal fiqhu fid din wa mutaba'ati sunnati sayyidil mursalin. Mansur rahimahullah mendorong anaknya Al-Mahdi untuk suka bermajlis dengan majelisnya ulama, terutama adalah ulama ahlul hadis. Tujuannya agar kemudian mendapatkan pemahaman dalam masalah agama, paham agama, agar semakin paham agama, dan kemudian semakin mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tahu bahwa kelompok yang hak, ahlul hadis, yang berada dalam akidah yang hak, maka itu yang diwasiatkan oleh Al-Mansur agar Al-Mahdi kemudian mendekati mereka, agar kemudian semakin memahami agama ini dengan baik. Kita lihat di sini betapa Al-Mansur memiliki perhatian yang baik tentang agama anaknya. Bahkan kaitannya kepada khalifah pun memberikan perhatian yang utama. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat pada masa itu derajat keberagamaan mereka sangat tinggi sekali. Sehingga khalifah pun kemudian wasiatnya itu kaitannya dengan ilmu. Dan hal ini akan sangat sulit untuk kemudian kita dapati pada hari ini. Orang tua, dan misalkan dia pemimpin, mewasiati anaknya, sulit. Kemudian ada orang tua yang wasiatnya peduli dengan masalah hal seperti ini, sulit. Jadi kita yakin semakin sedikit ya. Kita yakin semakin sedikit orang yang kemudian punya perhatian dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ini perhatian seorang raja kepada putra mahkotanya, sulit. Hal ini menunjukkan betapa berbedanya zaman dulu dengan zaman kita hari ini. Yang ketiga, wasiatnya Mansur kepada Mahdi adalah tanmiyatul wa'yi bi syu'unil idar wal hukmi. Perintahnya Mansur agar Mahdi itu tanmiyatul wa'yi, mengembangkan kesadaran dengan urusan negara dan juga urusan kekuasaan. Jadi agar Mahdi itu peka, agar Mahdi itu kemudian faham dengan masalah yang ada, bukan kemudian menyerahkan urusan kepada bawahannya. Enggak, dia harus tahu masalahnya, bagaimana menyelesaikan. Dia harus peka, harus paham. Perkara nanti menyelesaikan caranya bagaimana, nah itu kan persoalan lain. Yang penting bagaimana kemudian paham situasi, paham kondisi, lalu kemudian mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Kemudian wasiat yang keempat yang diberikan oleh Mansur kepada Al-Mahdi adalah hathuhu ala taqarrub ila ra'iyah wa tahabbub ilaihim wal ihsan ila al-haramain wa riayatihim wa ma'rifati haqqir rahmi wal qarabah. Yang keempat adalah dorongannya Mansur kepada Al-Mahdi untuk mendekati rakyat. Baik, wa tahabbub ilaihi, dan juga kemudian mencintai mereka, mencintai rakyat. Wal ihsan ila ahli haramain, dan kemudian Mahdi Al-Mansur berwasiat agar kemudian Al-Mahdi bersikap baik terhadap penduduk Mekah dan Madinah, dan kemudian memperhatikan mereka, dan kemudian mengetahui hak silaturrahim, karena ada hubungan rahim, hubungan mahram dengan sebagian mereka barangkali, wal qarabah, dan juga hubungan kekerabatan. Karena di Mekah dan Madinah banyak Bani Hashim, kemudian banyak anak-anaknya sahabat, sudah tidak ada, mungkin cucu-cucunya sahabat atau cicitnya sahabat. Maka mereka layak untuk kemudian mendapatkan perhatian. Dan ini nanti yang kemudian dilakukan oleh Al-Mahdi, memperhatikan penduduk Mekah dan Madinah. Baik. Dengan ini kita sudah membahas tentang kehidupan Mahdi sebelum dia menjabat sebagai khalifah. Sekarang akan kita bahas tentang sifatnya Al-Mahdi. Qala mu'allif sifatuhu, sifat-sifatnya Al-Mahdi. Qala kana li tarbiyatil 'aliyah allati hadiyal bihal Mahdi rahimahullah atharun kabirun fi i'dadihi. Jadi pendidikan bagus yang diterima oleh Mahdi dari ayahnya, yaitu Mansur, itu memiliki pengaruh besar fi i'dadihi, dalam kemudian menyiapkan Mahdi ini tadi. Jadi dia kemudian lebih siap untuk menanggung amanah,
kemudian menjalankan tugasnya karena tarbiyah tadi. Liyakuna min khairati khulafa'i daulatil Abbasiyah. Sehingga dengan tarbiyah yang bagus ini itu menjadi modal penting agar Mahdi kemudian menjadi salah satu dari khalifah Abbasiyah yang terbaik. Salah satu dari khalifah yang terbaik. Solahan wa istiqomatan, dari sisi kesolehannya dan juga dari sisi istiqomahnya dalam beragama. Sehingga Al-Mahdi itu orang yang baik, orang yang soleh. Fakana jawadan, maka Al-Mahdi itu seorang yang jawad. Jawad itu orang yang pemurah, bukan orang yang pelit. Orang yang pemurah, bukan orang yang pelit. Muhabbaban lirra'iyah, dicintai rakyatnya. Husnul i'tiqad, keyakinannya itu benar. Secara umum, akidahnya penguasa Daulah Abbasiyah, akidahnya sahih. Kecuali nanti beberapa mungkin akan dibahas tentang Ma'mun, Wathiq dan juga Mu'tasim. Nanti akan ada pembahasan. Tapi secara umum semua khalifah akidahnya benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Ahlul Hadis. Husnul khuluq, akhlaknya terpuji, benar. Haliman, dia itu halim. Sudah sebelumnya kita bahas pembahasan tentang halim. Intinya halim itu kemudian banyak terkait dengan sabar ya. Terutama halim itu sabar ngadepin orang, itu halim. Kemudian muhibban lil adli kalihan lidzulmi. Dia itu mencintai keadilan dan juga dia itu membenci kezaliman. Muqarriban lil ulama, dia itu juga mendekati ulama. Sami'an lima yaqulun, mendengarkan perkataan mereka, titah mereka, wasiat mereka, petuah mereka. Syadidan alal fusaq wal malahida. Tetapi di sisi lain dia kemudian tunduk kepada para ulama, lalu kemudian dia itu keras menghadapi fusak, orang-orang fasik, pendosa, wal malahida, orang-orang mulhik, orang-orang ateis, orang-orang yang kemudian keluar dari Islam atau orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam. Baik, akan kita baca tawallihil khilafah wa amu a'malihi. Bagaimana dia menjabat sebagai khalifah dan juga kebijakan-kebijakan terpentingnya. Kita bahas walal khilafata ba'da wafati walidihi sanah mi'ah thamani wa khamsin. Dia menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya ayahnya Abu Ja'far Al-Mansur. Wafatnya ayahnya tahun 158 Hijriah. Amila fi ayyami khilafati ala izazi ummatil Islam wa muwajahati a'daiha. Kebijakan penting yang dilakukan pada zamannya adalah dia bekerja keras untuk kemudian menjadikan umat Islam itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki ketinggian. Begitu juga kemudian upayanya Al-Mahdi untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Wa qama bi islahatin katsira, dia melakukan banyak perbaikan, banyak reformasi. Wa amalin jalilah, begitu juga kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yumkinu ijmaluha fil ati, yang bisa kemudian kita sampaikan secara umum berdasarkan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, khirsul Mahdi ala iqamatil adl. Yang pertama adalah upayanya Mahdi menegakkan keadilan. Ini banyak cerita yang terkait hal ini. Akan kita sebutkan beberapa cerita. Fakana yajlisu bi nafsihi lin nadr fil madzalim wa yajlisul qudhatu ma'ahu wa yaqulu law lam yakun raddi lil madzalim illa haya'an minhum lakafa. Jadi Mahdi berupaya untuk menegakkan keadilan. Salah satu contohnya adalah Mahdi itu biasanya ikut serta duduk menyelesaikan masalah di mahkamah spesial namanya Mahkamatul Madzalim. Pertanyaannya, apa itu Mahkamatul Madzalim? Mahkamatul Madzalim adalah salah satu lembaga dalam negara Islam yang fungsinya itu bukan sebagai pengadilan biasa, tetapi pengadilan untuk menangani orang-orang yang kemudian levelnya level atas, eselonnya eselon atas. Orang-orang yang kedudukannya tinggi di masyarakat, punya pengaruh, maka mereka itu bukan diadili di mahkamah biasa, tetapi di Mahkamatul Madzalim. Maka Al-Mahdi terkadang duduk di situ ikut serta menyelesaikan masalah. Di samping itu kita tahu bahwa hakim-hakim yang bertugas di Mahkamatul Madzalim ini hakim yang beda, bukan hakim yang ada di mahkamah-mahkamah biasa, beda ya, karena yang ditangani juga beda. Kemudian Mahdi mengatakan, "Lau lam yakun raddil madzalim illa haya'an minhum lakafa." Kalau kemudian apa yang aku lakukan
dengan mengembalikan keadilan kepada mereka. Apa yang aku lakukan dengan mengembalikan keadilan kepada mereka? Karena haya, karena rasa malu kepada mereka, rasa malu kepada orang yang terzalimi, lakafa, maka itu sudah cukup. Bahasa lainnya, Mahdi kemudian mengembalikan keadilan, memberikan kembali keadilan kepada orang yang terzalimi setelah sebelumnya terzalimi oleh orang-orang penting, orang-orang atas di negara. Karena merasa malunya Al-Mahdi, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Kita tahu bahwa rasa malu itu bagian dari akhlak yang ada di dalam. Dan kita tahu bahwa akhlak itu adalah semua hal yang keluar dari diri dengan mudah tanpa berpikir, refleks begitu saja. Maka itu adalah akhlak. Maka itu adalah akhlak. Jadi akhlaknya Mahdi itu luar biasa. Sehingga akhlaknya dia kemudian mendorong dia untuk berlaku adil. Dia belum sampai untuk berpikir untuk menegakkan keadilan. Dia belum mikir untuk menegakkan keadilan. Akhlaknya dia sudah mendorong dia untuk berpikir. Belum sampai kemudian tahap berpikir ya. Tetapi kemudian sudah bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan sifat adilnya itu. Sehingga sudah cukup ya. Belum sampai kemudian untuk dipikirkan. Kenapa pemahaman kita seperti itu? Karena kita memahaminya bahwa para ulama menyebut untuk selamat dari fitnah bahwa perasaan itu kan level di bawah, harus kemudian mengikuti akal di atasnya. Kemudian untuk selamat lagi bahwa akal itu disetir oleh perasaan itu harus disetir oleh akal, lalu kemudian akal itu disetir oleh dalil. Akhlak kemudian dari apa yang dilakukan oleh Mahdi itu kemudian sudah ngikut, sudah terbawa, sudah terbentuk. Belum sampai ke level akal, belum sampai untuk berpikir, itu sudah adil. Apalagi kemudian dibawa ke dalil, belum sampai dibawa ke dalil. Sehingga keadilan yang diberikan oleh Mahdi itu luar biasa. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa khassasa lil madzalim makanan tutrahu fihi syikayat wa ja'ala alaihi syubbakan fakana ya'khudhur riqa' bi nafsihi. Dia mengkhususkan bagi mahkamatul madzalim itu ada tempat khusus untuk meletakkan keluhan-keluhan. Jadi ada loket khusus untuk meletakkan keluhan-keluhan. Wa ja'ala alaihi syubbakan, dan meletakkan loket ya, tempat khusus. Fakana ya'khudhur riqa' bi nafsihi. Maka dia mengambil lembaran keluhan, karena lembarannya itu pakai lembaran ya. Karena keluhan yang masuk pakai lembaran. Kalau zaman sekarang keluhan masuk kan bisa pakai WA, bisa pakai telepon, atau bisa pakai SMS kan. Kalau zaman dulu kan pakai lembaran. Entah apakah kertas pada masa itu sudah ditemukan atau belum, kami belum berani memastikan. Tapi yang pasti berarti pakai lembaran. Karena lembaran belum tentu kertas ya. Bisa jadi kemudian media apapun yang bisa digunakan untuk menulis. Hatta la yakuna hunaka majalun li ikhfa'i syikayat. Ketika dia mengambil sendiri keluhan-keluhan tersebut, surat pengaduan tersebut, maka hal tersebut menjadikan tidak ada celah untuk menyembunyikan keluhan-keluhan tersebut, tidak ada. Atau takhiruha, atau kemudian mengakhirkan, tidak ada, menunda, nggak bisa. Karena Mahdi yang kemudian mengambil langsung. Lidza aminatir ra'iyah min jawril wulad wa dzulmihim. Karena itu rakyat itu selamat dari kezalimannya para pegawai, kezalimannya gubernur, bupati, dan juga pegawai negara yang lain. Karena khalifah tanggap dengan hal tersebut. Wa mimma yudhkaru lil Mahdi fi hadzal sadad, dalam pembahasan ini yang bisa dibahas tentang keadilannya. Yang pertama, kanal Mansur yuwaqi'u ba'dal uqubat at-ta'ziriyah ala ba'dil mukhalifin. Jadi ayahnya Mahdi yaitu Mansur itu menandatangani atau menjatuhkan beberapa hukuman yang hukumannya itu hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu hukuman yang ditentukan oleh khalifah, oleh waliul amri, oleh pemerintah dengan maslahat tertentu ya. Ta'zir itu misalkan orang mabuk misalkan ya. Maka kemudian dihukum ta'zir, mungkin dicambuk atau mungkin didenda atau bagaimana, maka ada hukuman ta'zir. Kebalikannya ta'zir itu had. Kalau had itu adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat. Misalkan zina, lalu kemudian dia sudah nikah resmi, maka dia kemudian dirajam. Itu had. Kalau misalkan belum nikah resmi,
nikah syar'i ya, maka kemudian sudah belum muhson, dia zina belum muhson, maka kemudian diasingkan ya, diasingkan dan dicambuk, diasingkan setahun dan juga dicambuk. Maka itu had. Adapun ini yang pembahasan kita adalah ta'zir, yaitu hukuman yang dikembalikan kepada waliul amri. Jadi Mansur ketika ayahnya berkuasa sebelumnya, Mansur itu kemudian menandatangani hukuman ta'zir kepada beberapa orang yang melanggar. Fayasjunu ba'dhum wa yusadiru amwalal ba'dil akhar. Jadi hukumannya ta'zir dilakukan dengan memenjarakan sebagian pelanggar tersebut dan terkadang mengambil hartanya, disita. Hartanya para pelanggar tersebut itu disita. Tsumma yaktumu 'alaiha, lalu kemudian distempel ini hartanya yang melanggar. Wa yaktubu 'alaihi ismu sahibiha, lalu kemudian ditulis yang punya duit tersebut siapa, harta tersebut siapa, ditulis namanya. Wa yadhawha fi baitil mal, lalu kemudian disimpan di baitul mal. Disimpan di baitul mal. Wa rubbama tajawaza wa dzalama, barangkali Mansur melampaui batas dan zalim, ya mungkin, dalam hal ini mungkin. Illa annahu awsa ibnahul Mahdi, lalu kemudian Mansur sebelum wafat dia berwasiat kepada anaknya biitlaqi sirrahi haula, untuk melepaskan mereka, melepaskan orang-orang yang dipenjara, diminta untuk melepaskan. Mahdi nanti melepaskan selama kemudian bukan melanggar akidah Islam, selama bukan kaitannya dengan pembunuhan, nanti dilepaskan oleh Mahdi. Tapi kalau sudah kaitannya dengan darah, kaitannya dengan agama, oleh Mahdi tidak dilepaskan. Tapi kalau kemudian masalah yang lain yang lebih ringan, maka dilepaskan oleh Mahdi. Bahkan itu termasuk program awal ketika dia berkuasa. Waradil amwal ila ashabiha, dan mengembalikan harta kepada pemiliknya. Yang disita tadi uangnya dikembalikan kepada pemiliknya. Wa qad badara al-Mahdi ila dzalik, dan Mahdi bersegera untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, contoh lain dari keadilannya Mahdi adalah kanal Mahdi yatakhayyarul qudat mimman ishtahara bil ilmi wa husni sirah wa rajahatil aql wa yu'aqibu man inharafa aw jara fil hukmi. Jadi Mahdi untuk menegakkan keadilan, dia memerlukan hakim-hakim yang mampu. Hakim-hakim yang mampu. Karena itu dia memilih hakim-hakim yang unggul. Di mana yang dipilih adalah hakim-hakim yang terkenal punya ilmu, yang terkenal kemudian dia itu perihidupnya baik, dan juga kemudian dicari hakim-hakim yang rojahatul akal, akalnya itu cerdas. Baik, karena tugasnya berat ya. Begitu juga kemudian Mahdi menghukum hakim-hakim yang menyimpang atau hakim-hakim yang melampaui batas ketika dia bertugas dihukumnya. Ini luar biasa. Allah. Selanjutnya, contoh dari keadilan yang ditegakkan oleh Mahdi rahimahullah adalah al-insaf min nafsihi wa ahli baitihi wa ummalihi. Jadi dia bersikap adil terhadap dirinya sendiri, bersikap adil terhadap keluarganya sendiri, bersikap adil juga kemudian kepada pegawai-pegawainya, kepada pegawai negara. Wa ilaika hadhil qissatul lati tubayyinu khirsal Mahdi alal insaf wa karahiyatihi lidzulmi. Akan kita sebutkan kisah yang menjelaskan tentang upayanya Mahdi untuk bersikap adil dan upayanya Mahdi untuk membenci kezaliman. Membenci kezaliman. Contohnya adalah satu kisah, tadzarlama rajulun ziddal Mahdi. Baik. Ada seseorang kemudian mengadukan, yang diadukan khalifah sendiri. Laporan masuk bahwasanya yang berlaku zalim itu khalifah sendiri. Fa'amarul Mahdi biidkhalihi. Lalu kemudian Mahdi memerintahkan orang yang menyampaikan keluhan, aduan tadi untuk dipersilakan masuk. Akan diproses. Wa qala lahu, lalu kemudian Mahdi nanya sendiri ke orang tersebut. Atardo bi akhadi hadzaini wa kana indahu ibnu Ulatha wa afi al-qadhi. Wahai orang yang memberikan pengaduan, apakah engkau ridho? Hakimnya salah satu dari dua hakim ini. Di sampingnya dia ada Ibnu Ulatha, seorang qadhi, dan satu lagi ada hakim namanya Afiyah. Apakah engkau ridho dengan salah satu dari keduanya? Dia kemudian mengatakan, orang yang mengadukan tadi mengatakan faqala na'am, iya, saya ridho. Mahdi ya yang sampai turun tangan ya.
Faqala lahul Mahdi takallam. Mahdi kemudian mengatakan kepada orang yang mengadu tadi, silakan bicara. Khalifah mempersilahkan, padahal dia yang kemudian dituduh, dia menjadi terdakwa. Tetapi Mahdi kemudian mempersilahkan. Ini kan luar biasa. Kemudian orang yang mengadu tadi mengatakan, faqala aslahallahul qadhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kebaikan kepada qadhi. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain kemudian juga harapan agar qadhi bersikap adil. Dia kemudian mengatakan, inna hadza dzulamani fi dhai'ati wa asyara ilal Mahdi. Jadi orang ini menunjuk tangan kepada khalifah. Orang ini kemudian telah menzalimiku dalam propertiku. Propertiku diambil, propertiku dizalimi oleh orang ini, menunjuk kepada Al-Mahdi. Faqala al-qadhi, qadhi kemudian mengatakan, mataqulu ya Amirul Mukminin? Apa pembelaanmu wahai Amirul Mukminin? Apa pembelaanmu wahai Amirul Mukminin? Qala Al-Mahdi mengatakan, dhai'ati fi yadi, propertiku di tanganku. Propertiku di tanganku, barangku ada di tanganku. Faqala ar-rajul, orang yang mengadukan tadi kemudian mengatakan, salhu, tanya dia, wahai hakim, tanya dia, tanya Mahdi, tanya khalifah. Sorot ilaihi qabla al-khilafah au ba'daha. Properti itu berpindah kepadanya sebelum jadi khalifah atau setelah jadi khalifah. Sebelum atau setelah. Kalau setelah kan kemungkinan mempergunakan kekuasaan kan. Kalau setelah seringnya kan seperti itu. Jadi disuruh nanya. Faqala al-Mahdi, Mahdi mengatakan ba'dal khilafah, setelah menjabat sebagai khalifah. Faqala al-qadhi, maka qadhi kemudian memutuskan atlikha lahu. Lepaskan properti tersebut untuk orang tadi, karena itu miliknya orang tadi. Apa yang dikatakan oleh Mahdi? Qad fa'altu, sudah aku lakukan, telah aku lepaskan, sehingga silahkan untuk mengambil properti tersebut. Properti itu ya mungkin tanah, mungkin rumah, kalau zaman sekarang mungkin juga kos-kosan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa khalifah pun mau diadili. Khalifah kan yang kemudian mempersilahkan untuk masuk. Dan ini menunjukkan betapa Al-Mahdi berusaha untuk menegakkan keadilan. Karena itu kita berusaha untuk bangga dengan apa yang ada pada peradaban umat Islam sendiri dan berusaha untuk meneladani mereka. Kurang lebihnya itu kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani contoh yang baik dari umat Islam, dan semoga kita bisa meninggalkan yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.